susah yang ya, sahabat Eyang, dan I love you full. Eyang, kesibukannya sekarang lagi ngapain ya, Eyang? Aduh, Eyang mundar-mandir kayak setrikaan antara Bali dan Jakarta. Bolak-balik terus, Eyang? Iya, bolak-balik karena Sesuatu. sertifikat Eyang ya, rumah itu salah alamat, orang sabotase mafia tanah. Ya, jadi mereka punya sertifikat gitu loh. Penggandaan gitu bukan ya? Bukan penggandaan, kalau Bukan, penggandaan ya. berarti aku udah punya ya. Tetapi mulai tanah, beli ya, sampai nguruk, sampai bangun, itu tetangga kanan kiri semua tahu. Dan aku belinya sama yang punya loh. Gitu. Terus kemana itu yang punyanya nggak ada atau gimana? Sekarang udah meninggal. Oh, udah almarhum ya. Tapi kan anaknya ada. Tapi ada sangkut paut dengan orang tua dan anak gitu ya? Ada dong ibu. Tahu bapak maksudnya. sama anak, ya. Tapi nggak berlanjut kan itu yang ya? Nggak masalah maksudnya setelah membeli itu ya? Ya sekarang ini lagi kasus, lagi naik banding, dan Eyang sudah ada pengacaranya. Ya. Tapi pada saat Eyang beli itu nggak ada masalah kan maksudnya? Gak ada masalah, yang sempat tinggal di rumah itu loh ya, 11 tahun. Bahkan Eyang bangun itu sedikit demi sedikit, gak langsung jadi rumah seperti sekarang tingkat. Terus kenapa jadi diungkit-ungkit sekarang jadi masalah gitu ya? Karena ada orang lain yang nggak tahu menahu, ukurannya pun nggak sama, punya sertifikatnya rumahnya Eyang gitu loh. Sama persis Eyang? Sama. Maksudnya dengan yang punya sebelumnya juga sama orangnya? Atau beda orang gitu? Beda. Oh, tapi yang benar itu kan di Eyang ya aslinya? Iya. Sebelumnya itu Eyang tahu nggak kalau mungkin bakal ada sesuatu nih, maksudnya terjadi ke depannya setelah Eyang membeli atau enggak gitu Eyang? Ya. Kan maksudnya gini Eyang, siapa tahu ada berita. Aku takut keliru ya, Bang, ngomongnya gimana-gimana, karena kasusku ini sudah ditangani sama pengacara. Jadi biarlah pengacara yang tahu semuanya ini, mereka yang bertindak. Berarti semuanya sekarang udah sah ke pengacara Eyang ya? Eyang udah serahin semuanya gitu Eyang ya? Betul. Berarti tinggal nanti kelanjutannya apa yang datang ke sana atau tidak gitu bisa diwakili ya? Baik Eyang. Bisa diceritain nggak Pak sedikit setelah sidang terbuka pada saat itu ya, berapa bulan lalu, kelanjutannya itu gimana Pak? Jadi begini, dalam putusan Majelis Hakim nomor 990 itu pihaknya kita dikalahkan oleh Majelis Hakim. Nah, jadi eksepsi yang kita ajukan ditolak dan gugatan mereka dikabulkan. Atas putusan pengadilan itu, saya dan tim mengajukan banding. Dan itu sudah diterima bandingnya, memori sudah kita ajukan. Yang menjadi sorot utama itu adalah karena Majelis Hakim satu kurang cermat dan kurang tepat dalam memutus perkara ini. Karena eksepsi yang kita ajukan itu adalah eksepsi soal error personal. Sesuai dengan fakta persidangan bahwa rumah dan bangunan itu adalah milik Eyang Ratih. Karena saksi-saksi menyatakan bahwa itu miliknya Eyang Ratih dan yang membangun adalah Eyang Ratih. Dalam perkara ini, Eyang Ratih tidak diajukan pihak. Yang digugat adalah mantan suami Eyang Ratih, Saudara Sugianto. Itulah yang menyebabkan bahwa perkara ini error personal, salah pihaknya. Seharusnya yang diajukan gugatan itu adalah Eyang Ratih dan Saudara Joko Sugianto. Hal itu sesuai dengan putusan di mana Majelis Hakim menyatakan bahwa para penyewa
itu mempunyai hak atas sewa itu dari Eyang Ratih. Jadi yang menyewakan rumah dan bangunan itu adalah Eyang Ratih, bukan dianya Pak Joko. Makanya seharusnya gugatan itu diajukan di Eyang Ratih. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat PS perusahaan setempat itu jelas bahwa yang ada di rumah itu adalah Eyang Ratih. Yang tinggal di situ adalah Eyang Ratih, bukan saudara Joko Sugianto. Dan yang ketiga, itu gugatan ini kurang pihak karena dalam pertimbangan majelis hakim itu dinyatakan bahwa Joko Sugianto strip Eyang Ratih itu membeli tanah dengan orang yang bernama Ki Ketut Gede Pujiama. Dalam satu pertimbangan lagi dinyatakan penggugat ini membeli tanah dari saudara Patmo, sedangkan Patmo sendiri membeli tanah dari saudara Gede Pujiama. Seharusnya karena ini hak kepemilikan, saudara Ki Ketut Gede Pujiama itu harus digugat. Tapi faktanya penggugat tidak melakukan gugatan terhadap Gede Pujiama, sehingga gugatan ini kurang pihak. Nah, yang lebih fatal adalah ketika majelis hakim menyatakan bahwa saksi-saksi yang kita hadirkan itu saudara Hendra yang kebetulan rumahnya itu berdampingan dengan rumahnya Eyang Ratih, dan saudara Suharnanto itu yang kebetulan teman media juga orang yang dimintain oleh Eyang Ratih untuk menelusuri perkara ini, sehingga Suharnanto tahu persis bagaimana proses antara jual beli antara Pujiama dengan Eyang Ratih, saudara Patmo, ada perusakan waktu di tempatnya Eyang Ratih, itu semua diliput oleh teman media kita. Tapi hakim menyatakan bahwa itu mendengar dari orang lain, sehingga kedua saksi yang sangat mendukung kita itu diabaikan. Dengan diabaikan kedua saksi itu, sehingga apa yang disampaikan oleh saksi-saksi ini seolah-olah tidak ada persesuaian dengan bukti yang kita ajukan. Itu yang menjadi permasalahannya. Nah, atas itulah semua itu sudah kita ajukan dalam memori banding kita. Tapi Pak, human error itu bisa disebabkan dari, maksudnya penyewa itu atau enggak Pak? Jadi gini, sewa menyewa itu kan dilakukan oleh Eyang Ratih dengan penyewa. Betul. Dua orang kan. Nah, itu ada buktinya. Ada, kalau nggak salah T2 itu mengajukan bukti ke pengadilan. Pas gitu ya, saya kurang karena itu bukti dari mereka. Karena kalau kami tidak mengajukan sewa menyewa itu karena memang Pak Joko bukan penyewa, bukan yang menyewakan. Yang menyewakan adalah Eyang Ratih. Betul. Nah, jadi kita sudah bukti bahwa kita itu bukan dimana sewa menyewa, bukan kita yang menyewakan sewa Eyang Ratih dengan para penyewa, saudara Alex sama Pak Dante. Jadi itu jelas sudah dari awal kita nyatakan bukan kita yang menyewakan. Makanya kami sangat kaget ketika Eyang Ratih tidak digugat, terus kemudian klien saya, mantan suami Eyang Ratih itu harus mengosongkan rumah itu. Nah, itu rumah siapa? Itu kan bukan rumah klien saya, tapi rumah Eyang Ratih. Iya, betul, rumahnya Eyang. Nah, tapi untuk kedepannya Pak, setelah pengajuan banding itu gimana kira-kira Pak? Jadi kami berharap majelis hakim di pengadilan tinggi Denpasar itu melihat itu. Jadi ini perkara ini error persona. Yang kedua kurang pihak. Yang ketiga ada ketidaktelitian yang saya sampaikan tadi, menghilangkan mengabaikan saksi-saksi kita ajukan. Itu yang menjadi masalah pokoknya. Itu sebab hilangnya itu bisa ketahuan nggak Pak? Gimana? Sebab hilang. Ada di dalam putusan itu, itu jelas di situ sudah disampaikan. Di putusan itu ada disampaikan. Terus dengan lengkap keterangan saksi-saksi itu. Tetapi di dalam pertimbangan itu saksi-saksi diabaikan gitu loh. Jadi tidak dianggap bahwa saksi itu saksi yang mendengar langsung, melihat langsung. Jadi dikatakan itu hanya mendengar dari pihak lain gitu. Masih ada tuh. Jadi kurang elok lah sebenarnya untuk membantu lawan itu kurang elok. Dan pertimbangannya telah dipaksakan. Dari pihak
Bapak sendiri untuk kelanjutannya gimana Pak ke depannya? Berharap kami sudah mengajukan permohonan pengaduan ini ke KAI. Itu untuk menindaklanjuti supaya KAI turun tangan masalah ini. Yang kedua, kami juga memohon kepada KAI untuk memantau untuk perkara ini di pengadilan tinggi supaya hakim yang menyidangkan itu benar-benar berhati-hati dan profesional terhadap perkara ini gitu. Jadi tidak ada perpihak, adil gitu loh. Jadi pertimbangan yang kita ajukan tadi, pertama itu soal error personal, itu bahwa gugatan ini salah karena seharusnya yang ratih yang memiliki dan menguasai tanah itu ikut dilibatkan. Yang kedua juga Pujiama, karena yang ratih maupun Pak Joko, mantan suaminya, dan Patmo itu membeli tanah kepada Pujiama. Jadi seharusnya Ikatan Pujiama itu harus terlibat di situ. Tapi kan udah almarhum Pak, setahu saya. Ya, tapi kan mereka punya ahli waris. Oh nggak apa-apa, di perwakilan ahli waris itu bisa? Ahli warisnya, karena dalam gugatan ini Patmo pun diwakili oleh ahli warisnya. Ahli warisnya menyatakan bahwa dalam pertimbangan itu membeli tanah dari Pujiama. Oh, seperti itu. Kalau Joko atau yang ratih, kalau dalam ini yang ratih, itu tidak ada kaitannya dengan Patmo. Ada kaitannya, mereka ada hubungannya dengan Gede Pujiama. Kapan sidang lanjutan lagi Pak? Kalau kemarin itu kan kita sudah ajukan memori. Ya. Pimpinan untuk tanggal ini sekarang mungkin dalam minggu depan adalah perkara ini akan diajukan ke PT. Dilemahkan ke PT. Berarti nggak terbuka lagi ya Pak ya? Tidak terbuka lagi. Tidak terbuka secara umum kayak kemarin. Tidak seperti yang kemarin lagi. Betul. Kemungkinan besar cepat selesai atau enggak Pak? Kalau di PT sekarang kan ada peraturan 30 hari biasanya bisa langsung putus. Oh 30 hari udah langsung putus? Putus, karena itu kan ada pertimbangan ini kita kan. Walaupun sudah pengajuan banding atau gimana Pak? Setelah banding kan posisinya ke kasasi. Ya. Nah jadi kami berharap di pengadilan tinggi ini majelis hakim pengadilan tinggi itu melihat apa fakta-fakta dalam persidangan yang kemarin. Jadi eksepsi yang kita ajukan itu dikaji ulang lah gitu ya. Karena kurang pihak dan salah pihak. Salah itu ya Pak ya? Nggak mungkin dong yang ratih yang memiliki hak tersebut itu tidak diajukan gugatan. Dan yang paling lucu adalah ketika Pak Joko, mantan suaminya yang ratih itu dikatakan perbuatan melawan hukum apa gitu. Karena dia beli tanah, ya kan? Tanah dari Pujiama, kemudian dibangun oleh yang ratih karena ini kan mantan suami istri, hubungan mereka beliau kan bagus ya karena punya anak kan, dan dibangun itu gitu kan. Nah perbuatan apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo ini yang karena dia beli tanah dan dibayar, ada bukti pembayarannya ada. Nah untuk kedepannya yang ratih harus hadir atau enggak gitu Pak? Atau bisa perwakilan seperti biasa? Yang ratih bisa maju gugatan ini karena merasa bahwa dia tidak terlibat, tapi kenapa dia harus rumah dia yang itu harus dikosongkan. Jadi inti dari semuanya itu keputusannya sidang ke berikutnya ya Pak ya? Ya jadi gini, untuk sidang berikutnya kan sudah di pengadilan tinggi, semua udah bilangnya pengadilan tinggi. Udah masuk. Udah masuk pengadilan tinggi. Ya. Tadi kan saya sempat dengar kalau yang tergugat itu jadi Om ya? Ya. Ya betul. Kenapa bisa jadi seperti itu Om? Bisa dijelasin dikit Om? Jadi ikhwal persoalan ini kan kita beli 250 meter persegi tanah kosong di Jalan Batas Dukuh Sari, Gang Merak nomor 16 Denpasar pada 2010. Kami membeli tanah itu dari pemiliknya Pujiama, Ketut Gede Pujiama. Kemudian secara mencicil, saat cicilan pertama sekitar bulan Agustus 2010
ini kita bagi dua. Saya 100 meter persegi, Eyang Ratih 150 meter persegi punya Eyang Ratih. Kemudian langsung Eyang Ratih membangunnya pada tahun 2010 dengan dibantu oleh arsitek teman kuliah anaknya yang bernama Bayu. Secara bertahap dengan cara rumah tumbuh oleh Eyang Ratih sambil tinggal di sana, satu kamar, tambah lagi satu kamar, berikutnya kamar yang lain, sehingga jadilah rumah itu kira-kira 3-4 tahunan kemudian. Tanah tadi memang masih pada proses dibeli secara di bawah tangan karena masih dalam bentuk kwitansi, karena memang di antara pemilik tanah awalnya itu memang ada persoalan waris antar mereka bersaudara Pujiyama dengan adiknya Ibu Sari, sehingga proses pemecahan tanah itu terhambat. Namun sementara menunggu proses pemecahan tadi yang belum kunjung tiba, 9 tahun kemudian, menjelang 10 tahun kemudian, tiba-tiba ada orang yang mengaku bernama Wayan Padma datang ke rumah menemui Eyang Ratih, menyatakan bahwa tanah tadi dia pemiliknya. Ya otomatis Eyang Ratih marah-marah. Jadi kapan kamu tinggal di sini? Kapan kamu mau setan ini? Kapan kamu beli ini? Kapan kamu membangun rumah ini? Ya, dia hanya menunjukkan bahwa dia pegang sertifikat itu. Dia memberikan pilihan pada Eyang Ratih. Dia memberi sertifikatnya itu atau Eyang Ratih justru keluar rumah itu. Dia jelas tidak mau Eyang Ratih, ya. Kemudian dalam perjalanannya kemudian kita yang membeli tanah ke Pujiyama itu menanyakan ke pemilik awal Kedung Gede Pujiyama. Pujiyama mengaku bahwa dia tidak pernah menjual tanah itu pada orang lain, ya, selain pada kami. Nah, kemudian ternyata belakangan kemudian Pak Kedung Gede Pujiyama ini mendapati sertifikat tadi didapatkan dengan cara pengajuan PTSL. Pengajuan PTSL program Jokowi ini dia hanya mensyaratkan penguasaan tanah, surat penguasaan tanah yang ditandatangani oleh klien dan lurah. Ya. Jadi seolah-olah Wayan Padma tadi menguasai rumah dan tanah tadi mulai sejak 1990. Ya. Sementara pada tahun 1990 itu tanah itu masih sengketa antara Gedung Pujiyama dengan adiknya. Baru sengketa kakak adik tadi itu menemukan perdamaian itu pada 2006. Pada saat 2006 itulah ada akte damai yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar bahwa semua tanah-tanah warisan itu dibagi dua, Pujiyama dengan adiknya ini Putu Sari. Nah, kemudian yang lainnya program PTSL yang diajukan oleh Wayan Padma tadi ke BPN tadi, selain menyertakan bukti penguasaan tanah, jadi seolah-olah Wayan Padma tadi tinggal di rumahnya Eyang Ratih. Dan bagaimana dia surat pernyataan penguasaan tanah, dia merasa tinggal di sana, orang yang diem di sana Eyang Ratih, kok bisa itu di lurahnya teken itu ditandatangani lurah dan kliennya itu, sehingga bisa diajukan ke BPN. Sementara pada tahun 2010 ke atas itu yang tinggal sana Eyang Ratih. Nah, dan mengejutkan lagi
bagaimana ceritanya itu mereka tiba-tiba pegang sertifikat sementara, rumah itu udah pernah diukur oleh BPN, ya. Tuh. Nah, kemudian ya selain surat penguasaan tanah tadi, ternyata si Wayan Fatma juga menyertakan bukti pembelian tanah bahwa pada tahun 1990 itu tanah tadi dibeli oleh Wayan Fatma kepada Ketut Gede Pujiama, ya, pemilik awal tadi, yang pada tahun itu masih sengketa dengan adiknya, ya, dengan melalui kwitansi, bukti kwitansi, menyatakan kwitansi pada tahun 1990 meterainya 6.000. Mana ada meterai 6.000 pada tahun itu? Pada tahun 1990 itu meterainya yang berlaku hanya Rp1.000. Jadi pada tahun itu belum terbit, belum berlaku itu 6.000, belum dibikin itu, belum digambar itu, belum dicetak. Nah, itulah berdasarkan kwitansi itu, Ketut Gede Pujiama melaporkan penyerobotan tanah di bekas Gunung Sari tadi. Bukan hanya tanah yang dimiliki yang tadi, juga ada tanah milik Pujiama, ada sekitar 5,7 are, ya, 570 meter persegi. Di tanah itu yang diambil oleh Wayan Fatma. Dalam prosesnya pada tahun 2020 itu di Polda itu kemudian berhenti, stuck. Nah, sampai pernyataan Polda disebut bahwa Polda sedang meneliti benarkah ada pada tahun 1990 itu kwitansinya yang berlaku adalah Rp6.000. Pasca pernyataan itu kemudian ternyata meninggal di Wayan Fatma ini meninggal, sehingga kemudian stuck, ya. Stuck. Nah, pada saat Wayan Ketut Gede Pujiama tadi mengajukan penyerobotan tanahnya, tanah yang penyayaan dan tanah Pujiama yang sekitar 5,7 are tadi, juga melakukan blokir ke BPN. Nah, blokir tadi berlaku 4 tahun, berlaku. Nah, kemudian ternyata si Wayan Fatma tadi pada tahun 2020 itu sudah menjual tanah yang sedang dipersengketakan itu, tanah yang sedang dilaporkan ke Polda Bali itu kepada orang yang bernama Yogi Hayati melalui notaris Gede Semester, ya. Tapi si Yogi Hayati dan notaris ini tidak bisa membalik namakan menjadi atas namanya, karena sertifikat tanah itu diblokir di BPN, ya. Sampai kemudian tahun kemarin, 5 tahun kemudian, ya, si Yogi Hayati berhasil membalik namakan sertifikat yang sebelumnya diblokir tadi dengan, ya, menyertakan bukti bahwa perkara pelaporan penyerobotan tanah Wayan Fatma tadi lahir SP3 surat penghentian penyidikan karena Wayan Fatmanya sudah meninggal. SP3 inilah yang kemudian diajukan Yogi BPN untuk menjadi balik nama. Akhir tahun kemarin sudah kembali sertifikat yang terblokir tadi itu kemudian beralih menjadi nama Yogi. Nah, kemudian mereka mengajak damai, ya. Ya, kita sampaikan tanahnya yang nanti bukan aku, yang 1 are aku, itu sudah selesai, ya, secara damai. Nah, yang ini punya yang nanti, ya. Kemudian dia cuma ngasih pilihan, dia ngasih ganti rugi 200 juta atau perkara ini dibawa ke ranah pengadilan. Ya silakan saja. Karena yang nanti menolak untuk dibayar 200 juta. Nah, dan digugatlah. Tapi yang digugat aku. Cukup sekian yang digugat. Padahal di awal tadi aku ceritakan tanah tadi bagi 2, yang 1 are punya aku, yang 1 are milik yang nanti. Ya karena yang 1 are tadi yang membangun pun
yang punya uang itu yang Rate, majukan listrik, yang menggambar, yang belanja bahan bangunan sebagainya, itu disaksikan tetangga-tetangganya, ya. Nah, kemudian masuklah ke ranah hukum, sidang. Nah, Aku yang digugat. Om, kalau sangkut Ya. pautnya dengan sewa menyewa itu tadi saya sempat dengar kisi-kisinya gimana itu, Om? Nah, kemudian, sebelum digugat itu pada sekitar tahun 2017-an, yang nanti kan sering lebih banyak karena kesehatannya yang biasanya rutin ya ke Bali karena kesehatannya dan agak frekuensinya agak berkurang, sehingga rumah tadi kan harus ada yang menjaga dan ada yang memanfaatkan sehingga mendatangkan manfaat, sehingga dikontrakkan. Misalnya 2017 ya, disewakan, itu ada surat kontraknya, ada surat sewanya pada 2 orang, Peter dan Santa dan Alex. Nah, itu di sana disertakan pengadilan. Nah, dalam putusannya kemudian diantaranya dalam putusan itu disebutkan bahwa terbukti Alex dan Ketut Darsana itu menyewa mengontrak rumah tadi kepada Eyang Rate selaku pemilik anaknya. Ada itu di putusannya. Tapi Eyang Rate tidak ditarik sebagai pihak yang digugat. Ya. Eyang Rate yang terima uangnya karena kontrak tadi, aku yang digugat ke pengadilan. Nah, hakim juga memutuskan, aku katanya melakukan perbuatan melawan hukum. Perlawanan hukum apa yang aku lakukan, dan aku diminta untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dan tanah tadi kepada Yogi Hayadi. Dan mana mungkin aku menyerahkan rumah dan tanah orang kepada orang lain? Nah, yang lain kemudian dalam putusan itu yang jadi aneh itu adalah dalam putusan itu di situ ada sidang setempat. Sidang setempat itu tanggal 27 bulan Maret ya. Ya. Itu sidang setempat itu di sana dihadirkan Yogi Hayadi selaku penggugat, aku dan termasuk penyewa. Di sana ditanya yang namanya itu kan dicocokkan luas tanahnya, batas-batasnya. Nah, kemudian giliran si penggugat ditanya, hakim, mana aja batas-batasnya? Sebelah timur tanah kosong, sebelah barat bangunan, sebelah utara jalan raya, kemudian sebelah selatan tanah kosong. Nah, mana ada orang memiliki rumah, punya tanah, punya SHM dan tidak tahu batas-batasnya. Di selatan itu rumah kontrakan, rumah orang yang sudah lama berpuluhan tahun itu sudah ditinggalin orang. Ya. Dari sana aja udah kelihatan itu bahwa dia patut diragukan benarkah dia memiliki rumah itu. Dan itu tidak menjadi pertimbangan putusan hakim ya tentang sidang setempat tadi, karena diantaranya adalah si hakim sempat tanya 3 kali kepada pengacara siapa yang menguasai rumah dan tanah itu, disebutkan yang Rate itu yang dibutuhkan itu 3 kali ditanyakan pengacaranya. Ya silakan itu cek nanti pengacaranya Pak Agus Joko, tidak disertakan. Dan yang lain lagi yang anehnya dalam putusan tadi ada 2 saksi yang itu saksi fakta yang melihat langsung ya, karena dia tetangga yang sudah 12 tahun itu bertetangga dengan Eyang Rate. Masa dia dianggap sebagai saksi yang hanya mendengarkan dari orang lain? Matanya kan lihat sendiri itu berbatasan langsung dengan rumah Eyang Rate. Masa itu dia dianggap oleh hakim sebagai hanya mendengar dari orang lain? Ya namanya saksi hendra namanya. Saksi yang lain adalah saksi Suharnanto, ini saksi wartawan ya yang mereka udah dekat sama Eyang Rate kira-kira sejak 30 tahun yang lalu ya. Bahkan si Suharnanto sebelum tanah itu dibeli dia sudah ikut melihat tanah itu ya.
Bahkan ketika perihal surat-surat untuk pengecekan yang ngurus surat-surat di pengadilan PN Denpasar, surat penetapan pengadilan itu Suharyanto, itu pula dianggap sebagai saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Jadi 3 hal tadi dan diputuskan oleh rekan-rekan pengacara banding, termasuk mengajukan pengaduan tentang perilaku etika kepada Komisi Yudisial. Berikutnya besok akan mengajukan mohon pemantauan sidang PT Denpasar. Demikian. Berarti yang belum pernah ketemu sama sekali ya, Yang? Enggak. Waktu sidang kemarin pun enggak ketemu juga, Yang, ya? Enggak. Ya itu kemarin keputusannya kita kalah. Tuh, kok enak sih? Orang punya sertifikat selembar udah memenangkan kasus. Kan itu mafia namanya. Kalau di Bali mafia tanah itu biasa. Karena kan ada perkawinan orang kita sama orang asing. Itu biasa. Tetapi kasusku ini luar biasa. Yang beli juga orang kita, yang mafia orang kita. Sebelum ke jalur hukum itu, Yang, ada nggak itikat dari Eyang atau dari pihak yang lain itu untuk ketemu secara kekeluargaan gitu? Ngapain ketemu dia secara kekeluargaan? Gak ada sangkut pautnya dengan kita, yang punya kita kok. Berarti kita bersalah dong kalau pengen ketemu. Enggak dari merekanya? Pengen ketemu. Terus dari Eyang mau jual sertifikatnya seharga 350. Kita kan mikir-mikir kok enak ya, kalau ngurus sendiri kan murah itu. Iya. Kalau sampai segitu paling 150. Ini kan lagi naik banding kita. Naik banding nanti arahnya di kemana lagi? Masih panjang ini. Kalau untuk pemerintah sendiri, tolonglah ada orang jujur satu aja, biar rasanya nyaman. Di Indonesia itu apa-apa udah gak nyaman. Kita ke kantor polisi udah gak nyaman, ke pengadilan apalagi ya. Jadi tolonglah, memang di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi jangan dibumi hanguskan semacam ini. Kita itu orang kebanyakan, orang biasa. Jangan dipikir kita karena orang kebanyakan, orang biasa main sabotase seenaknya. Gak semua orang itu bodoh. Itu loh.